Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang biografi dari seorang tokoh penting, yaitu penemu kapal selam pertama di dunia yang bernama Cornelius Jacob van Drebbel, atau namanya lebih dikenal dengan Cornelius van Drebbel. Baiklah, saya Muhammad Fauzan akan menjelaskan bagian kelahirannya dan keluarganya. Cornelius Jacobson Drebbel atau lebih dikenal sebagai Cornelius van Drebbel lahir pada tahun 1572 di kota Alkmaar, Belanda. Ia berasal dari keluarga sederhana di lingkungan masyarakat pekerja. Tidak banyak catatan rinci tentang kedua orang tuanya. Namun, ia hidup di lingkungan yang mendukung rasa ingin tahu dan kerja keras. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ersad. Saya akan menjelaskan tentang bagian pendidikan dari Cornelius van Drebbel. Cornelius van Drebbel awalnya menempuh pendidikan di sekolah Latin di kota Alkmaar, Belanda. Ia mempelajari beberapa ilmu seperti bahasa, matematika, dan juga logika. Setelah menempuh pendidikan di sekolah Latin Alkmaar, ia masuk ke Universitas Leiden, di mana di situ dia mempelajari beberapa ilmu seperti matematika, fisika, kimia, dan juga teknik. Tidak ada catatan pasti apakah Cornelius van Drebbel ini menyelesaikan pendidikannya. Namun ia merupakan seorang pelajar yang suka belajar secara otodidak. Selanjutnya, saya Nita Syamsa Putri. Saya akan membacakan bagian karir dan pekerjaannya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Cornelius Drebbel memulai karir sebagai insinyur dan berbagai seniman. Ia membuat peta, ukiran, dan berbagai alat optik. Kemudian, ia diundang ke Inggris dan bekerja di bawah perlindungan Raja James I. Ia tidak hanya dikenal sebagai penemu, tetapi juga ia dikenal sebagai teknolog, ahli kimia, dan inovator. Baiklah, saya Mas Tasnim Baby. Saya bagian prestasi dan karya. Prestasi terbesar Drebbel adalah keberhasilannya menciptakan kapal selam pertama di dunia yang benar-benar berfungsi sekitar tahun 1620. Ia merancang dan membangun kapal selam yang terbuat dari kayu, berlapis kulit tahan air, digerakkan dari dalam kapal, dan mampu menyelam ke bawah air selama beberapa jam. Kapal selam tersebut dilengkapi dengan sirkulasi udara agar para awak bisa bernafas selama berada di bawah permukaan air. Dalam sebuah demonstrasi paling terkenal di Sungai Thames, Drebbel dan beberapa awak berhasil menyelam selama lebih dari 3 jam, sehingga membuat kagum Raja James I dan banyak pengamat. Ini menjadi tonggak sejarah teknologi bawah laut dan menjadikan Cornelius van Drebbel sebagai pelopor teknologi kapal selam. Selain teknologi kapal selam, ia juga menemukan berbagai perangkat ilmiah seperti termometer air raksa awal, jam otomatis, terus sistem pendingin udara, kamera obskura, mikroskop majemuk awal, dan alat pengubah air laut menjadi air tawar. Baiklah, saya Sajan Rashid. Saya akan menjelaskan tentang wafatnya dan kisah berkesan dari seorang tokoh Cornelius van Drebbel. Cornelius van Drebbel, beliau wafat pada tanggal 7 November 1633 di kota London, Inggris. Beliau menutup usianya pada 61 tahun. Yang sangat disayangkan dari beliau ialah dengan banyaknya prestasi, penemuan, dan kontribusinya, beliau tidak dapat mendapatkan balasan yang setimpal atas
karya-karyanya ataupun penemuannya. Beliau tidak mendapatkan kekayaan, baik itu yang sangat terlihat ialah secara materi. Bahkan di akhir hidupnya beliau wafat dalam keadaan yang berkekurangan atau bisa dibilang miskin. Kisah yang berkesan dari beliau ialah di mana saat beliau ingin membuktikan tentang penemuan kapal selam ini kepada Raja James I, yang mana kapal tersebut membuat Raja James I terkagum-kagum karena kapal selam ia benar-benar dapat menyelam dengan sempurna di bawah air. Dan yang kita tahu di masa itu tidak ada catatan-catatan tentang teknologi untuk beliau meneliti tentang bagaimana pembuatan kapal selam tersebut. Jadi beliau ini sangat-sangat mantap. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.